Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aska Zamit Candi dari SD Muhammadiyah 2 Jakarta. Hari ini saya akan membawakan materi yaitu mencintai lingkungan dalam sudut pandang Islam. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Dan tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai lingkungan bukan hanya soal moral dan sosial, namun juga sebagian dari keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah firmankan pada surat Al-A'raf ayat 56, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u ma tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kalian merusak lingkungan yang telah kami atur dengan sebaik-baiknya, maka berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah selalu menyertai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah firmankan pada surat Al-A'raf tersebut, Allah menjelaskan bahwa dunia itu sudah diatur dengan baik dan seimbang, dan Allah menjadikan kita sebagai khalifahnya. Maka sebagai khalifah, kita harus bertanggung jawab dan menjaga ciptaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai lingkungan juga amanah dari Allah. Dalam Islam, amanah harus dijaga. Maka jika kita merusak lingkungan, sama saja seperti kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih perilaku-perilaku yang dapat merusak lingkungan? Yang pertama, menebang pohon secara liar. Karena dengan menebang pohon secara liar, pasokan oksigen di dunia kita ini akan cepat habis. Yang kedua, membuang sampah ke sungai. Karena dengan membuang sampah ke sungai, sampah-sampah yang kita buang dapat membuat aliran sungai terhambat dan dapat mengakibatkan banjir. Yang ketiga, mencemari udara dengan polusi. Karena dengan kita mencemari udara dengan polusi, udara yang kita hirup terasa kotor dan dapat membuat paru-paru kita terkena penyakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian. Nabi SAW memfirmankan pada hadisnya, yaitu sesungguhnya dunia itu hijau dan bulat, dan Allah menjadikan kalian sebagai pengelolanya, dan Allah juga akan melihat bagaimana cara kalian bertindak. Nah, hadis tersebut menerangkan bahwa Allah menjadikan kita sebagai pengelola di dunia ini. Maka kita harus menjaga ciptaannya dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Cinta ibadah sama dengan cinta lingkungan sama dengan cinta ibadah. Islam sangat mencintai lingkungan dan alam. Karena wafatul minal iman. Sesungguhnya kebersihan sebagian dari iman. Menjaga kebersihan masjid, rumah, sekolah, dan tempat umum merupakan bagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ibadah berwudu, kita dianjurkan memakai air yang secukupnya walaupun kita berada di sungai yang mengalir deras. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dari hal-hal kecil untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, membawa sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, menghemat air dan listrik. Yang keempat, menanam pohon dan merawatnya. Dan yang kelima, tidak mencemari udara dengan polusi. Semoga dengan kita menjaga lingkungan, kita termasuk orang-orang yang disayangi Allah dan Rasul-Nya.
Mungkin itu saja ceramah singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Tunggu dulu, saya ada pantun nih, cakepin ya. Pulang ke rumah dapat nasihat. Cakep. Harus ditaati dengan hormat. Cakep. Dan jika lingkungan bersih dan sehat, udara yang dihirup terasa nikmat.